Saudara, saya bersyukur pada waktu saudara 15 tahun yang lalu Tuhan berkata dia ratu. Saudara, hari itu saya tuh nggak tahu saudara, saya nggak pernah saudara ya dapat pernyataan suara Tuhan yang berkata itu orang ratu tuh nggak pernah saudara. Ya kalau Ibu Nani dipanggilnya mempelai, beda saudara ya. Saudara, saya nggak pernah. Bahkan Bu Iren selalu saya bilangnya Esther, tapi saya nggak pernah dengar firman Tuhan yang berkata, bilang dia ratu dan itu panggilannya. Saudara, saya sampai bilang Tuhan di Alkitab itu nggak ada kata ratu ya. Terus dia bilang begini, raja yang memerintah tetapi seorang perempuan dan menguasai hukum, ketetapan dan segala sesuatu, itu ratu. Bukan mempelai. Karena mempelai itu adalah kekasih raja yang mendampingi raja, tetapi tidak berkuasa secara hukum. Tetapi yang memegang hukum dan memegang otoritas dan berkuasa itu ratu. Saudara, dan hari itu saya bilang sama Iren, Ren, kamu itu panggilannya gak pernah mempelai ya. Itu beda sekali. Tapi saya dengar jelas, kamu itu ratu. Saudara, dan di antara saya dan dia dan teman-teman, artinya Bu Ruth, kami punya klub saudara ya. Saudara singa-singa, ya kami punya klub singa-singa. Saudara, dan kami memanggil dia selalu ratu. Dan baru hari ini saya dengar bahwa ada raja 2006, saudara, dari keturunannya yang berhenti dan tidak ada seorang pun anaknya yang mau mewarisi. Dan rupanya hari itu Tuhan tetapkan semua destiny raja pindah kepada Ratu Iren. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Tuhan gak pernah salah. Saudara, Tuhan gak pernah salah. Tuhan harus bawa dia dalam sebuah perjalanan pendidikan mahal. Saudara, seringkali saya bertanya kenapa? Ya, kenapa dia harus alami? Saudara, dia berkali-kali saudara harus masuk rumah sakit. Berkali-kali dokter berkata dia akan lumpuh. Dia tidak akan bisa lagi untuk berfungsi. Saudara, tensi saudara bisa bayangin ya. Dia gak salah sebut tadi. Orang lain tensi 170 kita panik. Saya itu dengar dia tensi 230 udah biasa. Sudah bisa bayangin tensi 230. Itu gak aneh buat dia. Saudara mungkin berkata, why? Saudara, kan ada sebuah destiny yang besar. Sebuah harga memang harus kita lewati. Tapi saya berdoa sekali lagi buat setiap kita. Harganya akan murah kalau kita sampai nanti di surga. Kita akan melihat dan berkata, betapa murah apa yang harus aku alami. Untuk sebuah kemuliaan kekal. Untuk sebuah destiny besar. Bahkan Paulus hari itu saya masih ingat. Di HS saudara. Paulus tiba-tiba datang dan berkata pada saya. Saudara, setelah yang dia alami. Saudara, dia mengalami karam kapal, dipecut. Saudara, masuk penjara. Saudara, dipenggal kepalanya, ujungnya dan sebagainya. Paulus datangi saya dan berkata, kalau saya tahu kemuliaan yang saya terima, kalau saya tahu dampak dari semua penderitaan yang harus saya lakukan dan bayar, lewati, saya pengen ulang. Dan saya mau 3 kali lipat sampai 7 kali lipat. Bayar dan menderita. Karena saya tahu betapa berharganya semua itu. Saudara, penderitaan kita bukan karena saudara ya, Tuhan pengen kita sengsara. Semua yang kita bayar dari didikan demi didikan itu membayar banget untuk lawatan. Untuk saudara pembebasan. Untuk kemenangan. Untuk otoritas.
Saudara, iblis kelihatannya menang dan memegang saudara raja ini. Saudara, iblis kelihatannya berhasil menghentikan anak-anaknya. Saudara, iblis berkata, tidak ada keturunanmu yang bangkit. Tetapi Tuhan bilang, no, ada satu orang yang kusiapkan. Kudidik, kupanggil, dia baik. Dan dia disebut orang yang sanggup memegang pemerintahan, warisan, dan semua perjanjian. Saya berdoa, itu bukan cerita satu orang di antara kita. Itu akan menjadi cerita setiap dari kita. Saudara, setiap kita akan bayar bagian kita. Setiap kita akan selesaikan bagian kita. Dan setiap kita akan berkata, kemuliaan, perjanjian, dan otoritas akan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, hari ini saya bersautan dengan Bu Iren, walaupun temanya agak sedikit berbeda kelihatannya. Saudara, hari itu saya berdoa untuk apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Dan Tuhan dengan jelas berkata, bilang buat semua, minta sekali lagi roh keberanian. Saudara, sekali lagi saudara butuh, saya butuh roh apa? Keberanian, saudara. Saudara, dan mari minta. Saudara, ada terlalu banyak. Saya tiba-tiba pelajari tentang keberanian dan terlalu banyak. Saudara, dan saya cuma ambil beberapa. Ini pesan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara nanti kita di ujung berkata, Tuhan, sambara kami dengan roh keberanian. Tuhan, berikan kami sekali lagi roh keberanian. Saudara, mari kita mulai. Yang pertama yang saya ambil, saudara. Saudara, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, tanpa rasa takut, dengan penuh keyakinan menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dan ini saudara dilakukan oleh Abraham. Abraham berkata, sesungguhnya aku ini memberanikan diri berkata kepada Tuhan, Adonai, walaupun aku debu dan abu. Saudara, hari itu kalau Abraham tidak mengintervensi, sehari itu kalau Abraham tidak berani menghadap dan masuk dalam sidang ilahi, maka Lot dan seluruh keluarganya habis. Saudara, tetapi Abraham maju. Abraham masuk dalam sidang ilahi. Saudara, dan ujungnya kita tahu, biar bagaimanapun walaupun Sodom tetap harus dihabiskan, tetapi saudara, Lot dan keluarganya diselamatkan. Tapi pembelajaran itu membuat sampai hari ini jadi sebuah hukum, jadi sebuah ketetapan, bahwa kita bisa masuk, kita bisa berdiri, kita bisa mempertahankan sebuah kota, sebuah bangsa. Dimulai dengan apa, saudara? Keberanian. Keberanian untuk masuk sidang ilahi. Keberanian untuk menanggung satu kota. Keberanian untuk berdiri buat satu bangsa. Keberanian untuk mempertahankan dan ada di tembok. Sekarang kita ini masih bareng-bareng nih. Sebentar lagi, nih gelombang lawatan kan makin panas nih. Sebentar lagi satu orang mesti berdiri buat satu provinsi, saudara. Saudara, dan setiap provinsi, saudara, Tuhan akan berikan. Bayangin nih, Ambon aja 50 titik, betul ya Ren ya? Berapa 50 titik yang minta? 5 pulau. 5 pulau minta, saudara. Semua gedung pemerintahan. Saudara, sinodenya berapa banyak sinodenya itu? Belum dihitung, saudara. Sinodenya semua bilang silakan. Sekali lagi, saudara, dan kemarin yang berkata kalau bisa buat 1 bulan 1 kali, itu adalah pemimpin dari sinode apa?
Bali, saudara. Jadi ada gereja Bali Protestan, ya, gereja Bali Protestan, apa ya singkatannya ya? Ya, GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Saudara tahu dia punya jemaat lebih daripada 500.000. Dan mereka berkata, bisa nggak buat sebulan sekali. Jadi sekali lagi saya serahkan kembali. Sekarang kita sudah mundur. Sekarang kembali ke tangan Bu Iren ya. Jadi jangan ngajak-ngajak lagi ya. Kita udah bantuin ya. No ajak-ajak lagi. Kita semua sudah bantuin. Nah, saudara tetapi sekali lagi saya berkata, ayo beranikan berdiri dalam sidang ilahi. Amin. Saudara, dan lebih lagi ini luar biasa ayatnya. Ya. Saudara, dikatakan begini, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, persoalannya saudara ini nggak lihat. Tapi kalau saudara bisa lihat, sebenarnya yang terjadi itu wow sekali. Setiap sidang ilahi. Saudara, setiap kita berdoa di sini, beberapa mata yang bisa melihat saudara. Saudara, pada waktu itu kalau saudara pernah ingat, Charlie berkata, dia terus begini. Dan dia bilang gini, saya ini gak pengen khotbah. Karena setiap kali saya berdiri di sini, saya melihat sangat banyak. Saya melihat kegerakan malaikat. Saya melihat sidang. Saya melihat kereta-kereta. Saudara, minta untuk mata kita terbuka. Minta, saudara. Saudara, kenapa? Saya bacain satu-satu ya. Ini yang saudara diundang. Kamu sudah datang ke Bukit Sion atau ke Mahanaim, ke kota Elohim yang hidup. Amin. Saudara, ini Bet Kasih adalah kota apa? Elohim yang hidup. Amin. Karena itu setiap kali kita nyanyi Baru Hava, setiap kita nyanyi Yesua, maka saudara-saudara tahu sebenarnya itu ribuan malaikat datang. Sinar dan gelombang saling bermain menari di atas. Kenapa? Ini kota Elohim. Ya, bilang kiri kanan, kota Elohim. Ini kota Elohim. Tapi saya mau tidak berhenti sampai ini kota Elohim. Kemanapun saudara pergi dan berdiri, jadikan tempat saudara diberikan dan warisi menjadi kota Elohim. Amin. Bogor akan menjadi kota Elohim lebih dahsyat lagi. Saudara, Malut tempat Paluki adalah provinsi Elohim. Saudara, semuanya, semua menjadi kota Elohim. Tapi belum selesai. Yerusalem surgawi, amin. Artinya ibu kota surgawi. Saudara, dari sini keluar penetapan, keluar firman, keluar hukum, keluar peraturan. Apa yang boleh terjadi dan tidak boleh terjadi, kita buat di sini. Kita menahan setiap peperangan, setiap bencana juga di sini. Karena apa? Ini ibu kota surgawi. Amin. Saudara, di sini juga tempat katanya berlaksa. Beribu-ribu ini terjemahnya salah. Harusnya berlaksa-laksa malaikat. Saudara melihat, karena itu pangkat saudara. Saudara bayangin, saudara seperti yang hamba Tuhan berkata, datang dari bawah aja sudah lihat banyak malaikat. Kita teruskan, saudara, yang ajaib, kumpulan yang meriah. Saudara, kata meriah di sini itu artinya sukacita. Seperti yang tadi Bu Iren ceritakan. Saya berdoa saudara tidak datang ke sini dan tetap bawa roh kesedihan. Saudara duduk dengan tertidur, melamun nasibmu dan berkata terus di dalam hati, kenapa orang lain mengalami saya tidak? Kenapa orang lain pergi saya di rumah? Kenapa orang lain melakukan sesuatu dan saya biasa-biasa saja? Itu engkau biarkan kesedihan membawa kamu menjauh dari Yerusalem. Tadi dengar firman-Nya. Tapi kalau saudara berkata, yes,
Saya bayar harganya lewat doa. Saya bayar harganya lewat penyembahan. Saya bayar harganya, saya tidak pergi mungkin, tapi saya ditabut. Saya tidak pergi mungkin, tetapi saya keliling rumah pemimpin. Saudara, tiba-tiba upahnya bisa loncat ke saudara loh. Siapa tahu ada pemimpin, dalam nama Yesus tidak ada, tapi siapa tahu ada pemimpin di sana kerjanya ngomel-ngomel. Saudara padahal semuanya baik, saudara marah-marah karena tadi kata Bu Iren kerja sama orang lain dan gak cocok, pindah malaikatnya. Itu yang doling lebih baik, pindah dia. Berkatnya, upahnya pindah. Saudara, karena itu mari jaga. Saya percaya ada yang ajaib. Saudara, dikatakan di sini, saudara, kepada apa saudara? Jemaat anak-anak sulung. Saudara, siapa dan kenapa disebut anak sulung? Saudara, anak sulung adalah, ini peraturan di saudara ya, orang Yahudi atau bangsa umat pilihan Tuhan. Pertama yang namanya anak sulung adalah bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya. Saudara, mulai dari ayah ibunya jika mereka tua, kemudian saudara seluruh keluarganya, dia bertanggung jawab. Saudara, karena itu walaupun secara saudara ya sah, saudara harusnya Pak Daniel Kristianto, saudara yang anak sulung, dia yang laki. Jadi kayak Miel dan Elion, sebenarnya secara hukum yang anak sulung siapa? Elion. Saudara, tetapi saya tahu, saya berkata bahwa kesulungan terutama tidak dilihat soal gender. Tidak dilihat soal saudara siapa. Karena saudara di Alkitab jatuh anak sulung kepada Yusuf, bukan kepada Ruben. Why? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang punya keberanian memikul saudara tanggung jawab? Siapa yang punya keberanian bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya? Dan saya tahu, saya sudah lakukan itu dari sejak saya kecil. PR adik saya yang beresin. Pada waktu ayah ibu saya berantem, saya berdoa. Pada waktu saudara ayah saya jatuh dalam perzinahan, saudara saya minta ampun, bahkan saya minta maaf sama perempuannya. Saudara, why? Karena saya tahu gak rugi. Banyak orang tuh goblok saudara. Mereka tuh berpikir begini ya saudara ya. Saudara, kalau mereka berkorban rugi. Mereka bayar harga rugi. Dididik rugi. Saudara, mereka saudara yang ngalah rugi. Membawa persatuan rugi. Ini pikiran goblok. Sekali lagi pikiran apa? Coba ngomong gobloknya yang menghina sekali. Supaya saudara tidak pernah begitu. Saudara, itu pikiran apa? Goblok. Jadi yang masih suka begitu, dididik Tuhan kesel, itu namanya apa? Goblok. Saudara, yang diminta buat hineni ngalah dan kesel itu apa saudara? Goblok. Yang marah kalau direndahkan itu apa? Goblok. Gobloknya itu yang menghina gitu loh. Jadi saudara tidak pernah melakukan itu. Saudara lihat dalam hidup saya. Saya memilih mengalah. Saya bersuka cita kalau digosipin. Saudara, saya memilih yang bayar. Saya memilih berkorban. Saya memilih ambil tanggung jawab. Saudara, tanya sama semua. Dan hari ini saya diberkati semuanya, bukan cuma double. Mungkin 7 kali lipat dari semuanya. Dan hari ini kalau saudara ada di Mahanaim, saudara berkata, kami golongan anak sulung. Amin. Karena kami yang bayar untuk Indonesia bersama Tuhan Yesus. Tuhan itu bayarnya 99,999%. Dan saudara tanya, Bu, kalau gitu kita bayarnya berapa? 0,0000001%.
Karena kalau nggak ada itu, iblisnya bilang, enak aja lu berkatin, enak aja kamu kasih ke dia semua karunia, semua kuasa. Tuhan bilang, iya, lu mesti bayar 0,00001%. Amin. Kalau ada kesempatan bayar, bayar. Karena hanya itu tiket untuk saudara ada menjadi anak-anak sulung. Anak-anak sulung. Saudara, dan dikatakan namanya ini yang paling keren. Terdaftar di mana saudara? Di surga. Saudara, namamu dan nama saya terdaftar. Saudara, lebih keren lagi Tuhan bilang, yang menghakimi semua orang. Loh, ini bukan menghakimi dalam cara dan yang kita bilang jangan menghakimi ya. Saudara, ini kita kalau bilang begini, dosanya diampuni, diampuni. Saudara, ini kalau satu kota kita berlutut dan bilang, Tuhan ampuni. Dan Tuhan bilang, dan kita tinggal bilang, iblis mundur. Karena dosa kota ini sudah diampuni. Itu namanya. Saudara, engkau punya power sangat. Sekali lagi. Ya. Kita ini jemaat anak-anak sulung. Saudara, dikatakan, saudara, kita ini juga, saudara, roh orang-orang benar yang menjadi sempurna. Bayangin. Saudara, jangan takut dan kaget kalau saudara diproses dan diproses dan diproses. Karena Tuhan sedang menyempurnakan roh kita. Amin. Dia mau kita sampai level-level yang paling atas. Tuhan tahu di dalam kita masih ada kemarahan, diproses lagi. Masih ada kekhawatiran, diproses lagi. Masih ada kurang ajar, diproses lagi. Bukan karena Tuhan suka nyiksa, salah. Karena dia pengen nyempurnakan kita. Karena dia pengen kita itu menjadi, saudara, permata-permata sempurna yang ada di hadiratnya selama-lamanya. Saudara, diteruskan ya. Saudara, dikatakan kepada Yesua, saudara, kita punya perjanjian baru. Dan kita, saudara, akan terus berbicara lebih kuat dari darah Habel. Saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Tapi saya mau berkata, ayo punya keberanian buat masuk sidang ilahi hari-hari ini. Di rumah, buat keluargamu. Mungkin ada keluargamu yang belum percaya. Ada yang cacat. Mungkin ada yang terus dan terus masalah. Beranikan. Karena saudara punya hak untuk menerima semuanya itu. Kita teruskan. Keberanian apa lagi? Keberanian memberitakan firman. Saya bacakan Kisah Rasul 4. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka kumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan apa? Saudara, jadi saudara perlu minta. Supaya kita dimanapun di sekolah, saudara mungkin di perusahaan, saudara mungkin, saudara ya di pemerintahan, saudara keluar dan beranikan memberitakan firman. Saudara mungkin kau berkata, Bu, saya bukan pengkhotbah. Memang bukan. Kita tidak dipanggil untuk pengkhotbah, kita dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara di kantor, kalau kau sampaikan firman Tuhan, selalu ada jalan. Kantormu tidak akan turun tapi naik. Saudara, kita lihat yang ketiga. Saya tutup dengan sini karena sudah jam 10. Ya. Saudara, dikatakan jelas yang ketiga, umat Tuhan turun berperang baginya sebagai pahlawan. Maka suku Sebulon, saya bersyukur kalau dihitung saya suku Sebulon, dan para perwiranya yang membawa tongkat pengerah. Tongkat pengerah itu tongkat yang kalau diangkat semua orang harus ikut. Saudara, tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya
Demikian juga suku Naftali di tempat tinggi di padang. Saudara, kalau Joshua diurut, saudara, maka dia adalah suku Naftali. Dan aneh, saudara, untuk peperangan besar, saudara ayatnya berkata, dua suku yang akan memimpin, saudara, Zebulon dan Naftali. Kalau saudara bilang, Bu, kebetulan, enggak. Setiap kita ada destiny, saudara. Setiap kita bahkan sebelum kita lahir, sudah ada yang ditulis dan ditetapkan. Kau lahir di tanggal apa? Engkau lahir kapan bulannya? Sudah ada, saudara. Rencana yang ajaib dan tidak ada yang buruk. Semua sangat ajaib. Tetapi sekali lagi, kita butuh yang namanya keberanian mempertaruhkan apa? Nyawa. Saudara, ini bukan nekat, bukan goblok, saudara. Tetapi adalah nyawa itu bicara apa? Perasaan, ya, pikiran, kehendak, emosi. Ada banyak orang bertuhankan perasaan, bertuhankan emosinya. Pokoknya kalau udah kesel meledak dulu. Tuhan bilang, berani enggak taruh itu? Berani enggak? Saudara, pada waktu orang memaki, berani enggak? Pertaruhkan nyawa saudara dengan senyum. Saudara, berani enggak? Ya. Saudara, pada waktu saudara dihina, difitnah, pertaruhkan nyawa saudara dengan memberkati. Saudara, kadang-kadang saya juga pengen banget marah, saudara. Berani enggak? Saudara, dengan tenang dan menguasai diri. Saudara, dan Tuhan tuh bilang begini, tiba-tiba tadi pagi pada waktu saya siapkan ini, saya sudah siapkan beberapa hari, tapi tiba-tiba tadi pagi Tuhan bilang begini, tidak ada satupun orang yang tidak berani menyelesaikan proses nyawanya bisa jadi pemimpin. Saudara, Daud melewati namanya pendidikan proses penyerahan nyawa. Saudara, dari kakak-kakaknya menolak dia. Semua ngerjain yang bagus, semua ke medan perang. Dia cuma dapat tugas memelihara dan menggembalakan 3 ekor domba. Tapi dia lewati itu. Dia gak pernah keluar. Dia gak pernah bilang gini, apaan sih 3 ekor, gua pergi. Gak pernah loh. Yang keluar, saudara, adalah mereka yang maaf kata tidak menyelesaikan proses mempertaruhkan nyawa. Saudara, kemudian dia dipindah melayani raja gila. Dia tidak pernah keluar loh. Sampai saudara Saul melempar dia. Saul bilang pergi. Dia pergi, dia gak keluar. Begitu dia ketemu Saul, dia tetap panggil apa? Tuanku, ayahku, rajaku. Dia gak pernah keluar. Saudara, pada waktu Tuhan proses dia, saudara, anaknya mati, anaknya berontak, dia gak pernah ada satu kata pun berkata, Tuhan kenapa? Dia berkata, hambamu ini bersalah dalam segala hal. Silakan lakukan apa yang kau mau. Dia tidak pernah keluar dari didikan proses sebelum selesai. Saudara, apalagi Yusuf, semua keluarganya iri, dia ada di situ. Dimasukin lubang, dia ada di situ. Diseret ke Potifar. Saudara, dia bisa aja di Potifar itu, Alkitab berkata dia pegang semuanya, betul kan? Jadi dia mau melarikan diri bisa nggak? Bisa. Dia tidak melarikan diri, dia di situ. Waktu masuk penjara, yang pegang kunci siapa? Yusuf.
Kalau dia mau lari bisa nggak? Bisa. Dia nggak lari. Dia ada di situ. Karena siapa yang lari dari proses tidak berani mempertaruhkan nyawanya, kau tidak pernah lulus. Saudara bayangin Musa 40 tahun loh saudara, ngadepin bangsa yang haleluya puji Tuhan. Saudara sudah didoain, balas ngelempari batu. Saudara berontak maki-maki. Saudara, apa sih yang Musa tidak buat? Dan apa sih yang Israel tidak buat untuk menyakiti Musa? Bisa mengerti maksud saya? Musa mau bilang gini, selesai Tuhan. 20 tahun, jenderal juga 20 tahun udah selesai Tuhan, pensiun. Bisa gak? Bisa. Dia keluar enggak? Enggak. Ini mempertaruhkan nyawa. Saya mau berkata buat setiap kita. Saudara mungkin lawatan masih 3 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jangan ada yang keluar. Kita orang-orang yang akan mempertaruhkan nyawa. Saudara mungkin, saudara kita masih harus pergi ke pulau-pulau. Saudara tidak peduli seperti Sasa jadi boneka. Saudara atau seperti Pak Luki cuma jadi apa? Saudara bikin jalan, nyapu, saudara dan ambil sampah. Itulah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa. Tapi kenali Tuhan seluruh aspek. Kenali dia sebagai panglima. Kenali dia sebagai itu seorang bapak. Kenali dia sebagai kekasih. Kenali dia waktu dia sangat keras. Kenali dia waktu dia sangat baik. Tapi waktu saudara mau memperkenalkan, mau kenali, saudara harus belajar mempertaruhkan apa? Nyawa. Bukan hatimu, perasaanmu yang penting. Hati Tuhan. Ada beberapa orang yang kalau saudara menghadap Tuhan selalu about you. Dan itu masih anak-anak. Saudara, kalau saya menghadap Tuhan gak pernah satu kali pun saya ngomong gini, Tuhan ingin capain, ngantongin, begini, gak pernah. Saya belajar setiap kali saya menghadap, saya coba bilang ini, Tuhan, perasaanmu hari ini apa? Dan saya mau belajar memasukkan perasaan saya di dalam perasaannya. Karena it's all about you dan bukan yang lain. Semua about Jesus, bukan yang lain. Saudara, satu yang terakhir soal mempertaruhkan nyawa. Tuhan itu berkata begini, ada banyak anakku yang tidak pernah berani dioperasi Tuhan. Selama saudara itu tidak pernah dioperasi nyawa yang paling dalam hidupmu, ya, maka saudara itu nggak pernah bisa full menyatu dengan Tuhan. Ya, terlalu banyak batu, terlalu banyak kekerasan, terlalu banyak saudara tembok. Nah, untuk saudara mau dioperasi, biarkan setiap kali saudara menghadap Tuhan ada satu peristiwa. Saudara mulai berkata, Tuhan, buat aku melihat dari sudutmu. Setiap kali saudara alami luka-luka yang lama, saudara harus berani untuk berkata, Tuhan, lihat, ajari aku. Ini salah satunya. Ya, saya baca sebuah kesaksian, saya kemarin cerita. Saudara, ada seorang pendeta, ini pendeta gembala sidang. Saudara, dia ulang tahun ke-51 dan dia mau khotbah. Saudara, istrinya malamnya bilang gini, Papa, besok kita rayain yuk. Papa ulang tahun 51 pas khotbah. Dan Papa bilang Papa ulang tahun ke-51. Dia marah, saudara. Dia bilang, gak usah, perayaan begitu, gak penting.
Dan kedua dia bilang gini, jangan pernah sebut umur saya. Saudara, dan istrinya bilang gini, ada apa sih? Masa saya ngomong begitu papa marah? Tuhan gak suka. Udah gitu pakai kata Tuhan lagi. Dan istrinya langsung, untung ada istri-istri itu yang cerewet dan terus persisten menembak. Saudara, dan seperti bunda itu persisten. Saudara ya, saudara, dan dia bilang begini, ini bukan soal Tuhan gak suka, ini papa yang gak beres. Di dalam dirimu ini papa belum beres. Papa mesti pemberesan dengan Tuhan. Saudara, dan dia bilang, kamu yang masih suka perayaan seperti Herodes. Pakai ayat loh saudara. Tapi dia bilang, papa periksa diri. Saudara, dan malam itu dia menghadap Tuhan karena mau ulang tahun. Dan dia tiba-tiba bilang gini, Tuhan, aku gak pernah pikir ini penting. Tapi kenapa reaksiku begitu? Dan kemudian Tuhan tiba-tiba tunjukkan. Saudara, dari kecil setiap ulang tahun tuh papanya bilang begini, sudah 5 tahun ya, jadi kamu sekarang gak boleh ini, gak boleh ini. Sudah 10 tahun ya, masa kamu belum bisa ini? Saudara, jadi buat dia setiap ulang tahun adalah beban. Setiap ulang tahun adalah penambahan, saudara, tugas. Saudara, kemudian papanya selalu berkata, ya, kamu ini udah 17 kok belum bisa cari uang. Dia ketinggalan banyak hal, dia salah dalam banyak hal, dan itu membuat dia tidak pernah mau ada satu orang pun yang tahu saudara ulang tahunnya. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, nak, karena kamu benar-benar tidak pernah suka tantangan, tanggung jawab. The true you terlalu pengecut untuk mengambil tanggung jawab. Walaupun aku menyintaimu, aku bisa menutup setiap lukamu. Tapi kalau engkau tidak berani untuk berkata, Tuhan, memang aku yang pengecut, tolong beri aku roh keberanian. Mulai hari ini aku akan kejar semua ketertinggalanku. Aku akan memangku jemaat. Aku akan dengan sukacita mengambil tanggung jawab. Saudara, dan tiba-tiba dia bilang dia bisa lega sekali. Tiba-tiba dia muncul pengertian, bukankah Tuhan yang berjalan bersama dia? Bukankah Tuhan yang memegang tanggung jawab? Bukankah Tuhan yang akan membantunya berperang? Saudara, dan tiba-tiba dia benar-benar bersukacita, bersorak-sorai. Saudara, dan dia bilang, sejak itu satu tembok, ya lo itu kan soal kecil banget ya, gerejanya gak bisa berkembang loh. Hanya gara-gara itu. Kenapa? Dia selalu takut menerima tanggung jawab. Buat dia tambah tanggung jawab, tambah beban. Apapun yang negatif dalam hidupmu, peristiwa pembedahan Tuhan, saya mau bilang ya, alasannya luka, alasannya kita sedih, di dalamnya yang paling dalam itu ada dosa. Bisa mengerti? Dan dosa ini harus berani dibongkar Tuhan dan diletakkan. Pasti semua. Pasti semua. Kalau saudara berkata, Bu, saya jatuh bangun dalam perzinahan, someone atau something atau apapun, dosa yang kau sembunyikan paling dalam bahkan kau tidak sadari. Saudara, someone maksudnya kau mungkin belum mengampuni seseorang. Saudara, something, mungkin kau masih sangat pengen dan berontak dan marah. Saudara, ada dosa. Saudara, dan hari itu begitu saya bilang, tolong saya Tuhan, yang egois ini, tolong saya gak berani menyintai, tolong saya. Saudara, tiba-tiba saya sembuh, totally sembuh. Saya berdoa, beranikan mempertaruhkan nyawa.
Karena kita harus masuk dalam anak-anak sulung yang rohnya disempurnakan. Amin. Dia sedang bawa kita ke fase-fase yang ajaib. Saudara, ada kutuk ya. Opa saya di atas pecina, papa saya pecina, pasti ada kutuk. Tapi itu tidak bisa masuk dalam hidupmu kalau engkau tidak punya landasannya. Bisa mengerti? Landasannya bisa engkau marah. Landasannya engkau bisa, saudara, tidak terima perlakuan orang lain. Landasannya sebenarnya engkau tidak suka kalau harus tunduk. Saudara, ada banyak landasan dosa. Dan saya berdoa, waktu lebaran saudara bisa berurusan dengan berkata, beresi Tuhan, supaya aku terbang lebih tinggi. Mari berani mempertaruhkan nyawa. Dan berkat besar, keajaiban, lawatan besar, saudara, peninggian sedang ada di depan saudara. Saudara, Alkitab banyak sekali tentang keberanian. Berani menabur, berani saudara ya mengambil resiko, berani untuk memulai yang baru, berani meninggalkan yang lama. Saudara, banyak sekali. Tapi pagi hari ini kita mau bersyukur dan kita mau, saudara, sekali lagi meminta roh keberanian. Ya. Saudara, 30 April, saudara, kita akan 30 April kita akan kawal semuanya, lebaran dan semuanya. Saudara, dan kemudian saudara Manaim full tidak ada kegiatan. Saudara sampai tanggal 6, kemudian tanggal 1 jadi saudara kosong sampai tanggal 6, tanggal 7 ya. Hari Sabtunya kita akan buka sekali lagi semuanya. Saudara, semuanya kita akan buka, kita akan nari, kita akan menyambut lagi, dan kita akan masuki bulan Mei dengan pengurapan, dengan sorak-sorai, dengan saudara ya, bulan 5, bulan anugerah. Kita akan lihat anugerah besar yang luar biasa. Mari bangkit berdiri dan kita sekali lagi mau berikan semuanya kepada Tuhan.